Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini dengan materi warisan kebudayaan. Sebelum mulai belajar hari ini, Bapak ingin absen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Apakah ada yang sakit? Jika ada. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini, pada pertemuan hari ini, Bapak akan membahas mengenai warisan kebudayaan. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apakah itu warisan kebudayaan? Tidak tahu. Hal yang turun dari moyang hingga sekarang. Apakah kalian tahu apakah budaya yang ada di daerah kalian atau di sekitar kalian? Sepertinya kalian mengerti ya. Nah, sebelum melanjut ke pembelajaran mari kita SDG terlebih dahulu. Bisa berdiri. Jadi SDG-nya gini ya, tepuk. Gini kan. Harus ada gini, ketika nanti sudah dimulai mulut ya dari sini. Waktu kalian pose, paham ya? Nah, pose terserah, ya. Mulut nanti dua kali ya. Entarnya. Kita mulai ya. Konsentrasi dimulai. Pose. Ayo ulang lagi. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Yang tidak pose tepuk. Nah, ulang. Ada lagi. Jadi tetap untuk ini urut ya. Urut. Nah, 1, 2, 3 sampai 5. Maaf ya. Pelan dulu habis cepat. 1, 2, 3. Gak usah terus. Masuk. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf ya. Jadi Bapak menerangkan tentang warisan budaya. Apa sih warisan budaya itu? Warisan budaya itu adalah segala bentuk peninggalan dari mbah-mbah kita, nenek moyang kita yang mempunyai nilai-nilai sejarah, historis, dan lain-lain. Apa saja peninggalan dari nenek moyang kita terdahulu yang kita ketahui? Tadi yang sedang kita pada ada suku tarian ada, alat musik tradisional, baju ada. Suku itu apa sih? Suku itu apa sih? Kita sekumpulan orang. Ya, sekumpulan orang yang memiliki identitas yang sama, bahasa yang sama, dan pola hidup yang sama. Apakah berbeda setiap daerah suku yang tinggal di daerah tersebut? Berbeda. Apa yang menyebabkan berbeda? Budayanya, Bahasa, tempatnya. Karena yang tinggalnya mereka berjauhan kan, jadi cara hidup mereka berbeda. Nah,
Hari ini Bapak memiliki media aja, namanya smartphone. Jadi smartphone ini berisi tentang suku, ada alat musik tradisional, rumah adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Nah, teman-teman, apakah budaya itu penting? Ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu bisa menjawab. Bapak kasih aja. Tahu. Apa-apa? Budaya itu penting karena untuk sebagai pembeda dari negara lain. Betul. Ada yang tahu lagi? Nah, betul ya. Sini Pak Fik, masuk. Ya. Betul sekali. Jadi budaya itu penting sekali karena itu identitas kita, pembeda kita dari negara lain. Jadi kita misalnya punya suku ini, senjata ini, dan di negara yang berbeda atau tempat yang berbeda mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Nah, budaya kita itu ada yang sudah masuk di UNESCO loh. Ada yang sudah tahu apa saja? Reok. Apa lagi? Wayang. Terus yang senjata itu keris. Nah, terus baju apa? Batik. Nah, warisan budaya itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada warisan budaya benda dan warisan budaya non benda. Ada yang tahu warisan budaya benda itu apa? Para sekarang tahu apa itu warisan budaya benda? Jadi warisan budaya benda itu adalah yang nampak, warisan yang nampak, bisa dilihat, bisa disentuh dan bisa dirasakan. Apa contohnya? Ada yang tahu? Candi, terus rumah ada, baju ada, alat tradisional, makanan. Nah, ada lagi warisan non benda. Kalau non benda itu apa? Nah, yang tidak terlihat. Seperti contohnya apa? Ya, bahasa, keumum, terus upacara adat. Apa yang harus kalian lakukan jika budaya itu akan punah atau hilang dari tempat kalian? Melestarikan. Gimana cara melestarikannya? Mengajar kawan-kawan. Ada di mana? Cerita ya, itu tarinya sudah nah, karena tidak dipergunakan lagi. Terus mengajak teman-teman, yuk apa? Nah, itu intinya. Betul sekali. Jadi kita melestarikannya dengan cara menggunakan tadi budaya tarian tersebut. Kita kayak mempraktekkan itu di sekolah-sekolah kita. Apakah ada yang mau maju mengklasifikasikan apakah ini yang di depan ini termasuk warisan benda atau warisan benda? Menurut dari mulai dia saja pilih 5 ya. 5. Terserah ini. Ya, 5. Nah, itu termasuk warisan benda. Sebutan nih. Ya. Jadi kalau saya ini jawab ini. Tapi ditunjukkan dokumennya bahwa itu Itu nggak perlu nih, saya sebutan. Suku Batak adalah warisan non benda. ya warisan karena tidak Kenapa? Angklung gugur dari Banten adalah warisan yang nampak benda masuk benda. Kemudian rumah kebaya dari DKI Jakarta adalah warisan yang berupa benda. Kemudian rumah Lamin dari Kalimantan Timur termasuk warisan benda. Dan yang terakhir Tuma dari Kalimantan Barat itu warisan benda.
Beri tepuk tangan. Ayo Mas Farhan, Mas Farhan. Bapak mau balon. Ini dan masukkan dan klasifikasikan apakah ini termasuk warisan benda atau non benda. Mas Firman dulu. Terserah yang di belakang boleh, yang depan boleh. Jawab saja. Ada Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Bali. Apa saja alatnya? Oh, alatnya Pak. Baca dong. Oh, aktor nih. Alamak. Kita masuk budaya, warisan benda atau benda, Mas Farhan. Ini warisan budaya benda atau benda? Ini Benda. apa disebut warisan benda? Karena berbu. Silakan masukkan. Yang mana? Sudah semua itu langsung masukkan aja. Jadi apakah ada yang mau maju mengambil balon ini? Oh, boleh diambil, boleh diteruskan. Oke. Ada lagi? Oh ini menyebutkan. Jawabannya dicari. Ya, silakan cari. Mau? Ya, ini boleh, diteruskan boleh. Mas Tris? Oh, iya. Tungguin aku belum. Tidak kok, udah nunggu Pak. Kalau tidak ada sebutkan ya, Mas Arif. Dapat yang Sumatera, tapi nggak tahu Sumatera apa. Jadi terserah. Untuk rumahnya saya dapat Sumatera Barat. Namanya rumah gadang. Terus pakaian belum itu senjata. Senjatanya Trisula. Untuk apa ya? Ini alat musik. Alat musiknya dari Sumatera Barat, Suling Saluang. Ya, terus kami selalu Bahwa rumah adanya rumah dulu. Terus kemudian pakaian adanya ada dari adat Madura sama Sudan dari Jakarta. Terus kemudian senjata tradisionalnya ada dari Jawa Timur, yaitu celurit, terdalam Beri tangan Mbak Inas. Dari Kalimantan. Alat tradisional, senjata tradisionalnya ada dohong. Terus rumah tradisionalnya ada rumah panjang. Dan pakaian tradisionalnya ada surprise. Terus kami selalu Terima kasih. Oke. Rumah adat dari Papua ada, jadi saya ambil yang utama rumah Soles. Kemudian alat peninggalan dari Papua yaitu kemudian pakaian adatnya namanya Mapeka. Ya, 100 juga kembali ya. Terima kasih. Nah, setelah kalian memahami
apa yang Bapak jelaskan tadi, maka Bapak akan bentuk kelompok. Masuk dua-dua ya, ini kan sudah ada dua. Masuk dengan kelompok sebagian. Perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk memutar roda. Jika kalian berhenti di ini, maka kalian mendapatkan hadiah. Mulai dari Mas Tri, silakan perwakilan. Meskipun dapat hadiah tetap mendapat soal ya. Ya, oh gitu. Oh ribetnya cok. Dapat kucing. Nih. Kertas ini dimasukin kan anggota kelompoknya ya. Belum dibaca sampai panjang banget. Yeah. Dapat berapa ya? Ini ambil bisa mengambil soal, tapi terserah ambil yang apa yang itu. Pilih soal ya. Pilih soal. Saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Setelah itu silakan dipresentasikan. Nah. Silakan kelompoknya berikutnya dipresentasikan. Oleh kalian untuk membuat teman-teman di sekolah mau mempelajari pendidikan daerah itu sendiri. Ya, kita akan mencari terlebih dahulu lauknya. Kemudian kita belajar, terus kita mengajak teman-teman untuk sama-sama menyanyikan lagu ini yang sudah mulai dilupakan. Itu adalah salah satu langkah untuk menghindari agar tadi diri tersebut tidak merupakan salah satu segi perhitungan tradisional yang dibuat dari kulit hewan dan digunakan dalam pertunjukan. Beberapa wayang kulit yang sudah rusak. Bagaimana cara kalian merawat dan melestarikan wayang kulit agar tetap bisa digunakan dalam pertunjukan seni? langsung saja dijawab. Jawabannya mengikut membuat. Terus iya terus kan itu cara sudah apa ya ambil bunga kan itu digunakan lagi ke anak-anak generasi sekarang. Iya. Atau generasi yang di bawah kita kenalkan dengan budaya tersebut agar budaya itu tidak punah. Yang terakhir kelompoknya Mas Farhan, siapa yang dipresentasikan? Mas Farhan, silakan. Ini Soalnya pada dulu. bahasa tradisional kue-kue khas daerah mulai ditemukan. Anak-anak lebih suka membeli makanan cepat saji. Apa yang bisa kalian lakukan agar kue-kue tradisional tetap ada dan tetap diminati anak muda? Jawabannya membuat kembali kue-kue khas daerah dengan menambah varian. Nah, jadi kita harus memodifikasi makanan yang ada di daerah kita agar bisa bersaing dengan makanan yang sedang tren sekarang. Jadi makanan-makanan tersebut tidak benar. Nah, apakah pembelajaran hari ini ada yang biasa sulit? Bisa ditanyakan? Jawab semua. Setelah belajar hari ini, semoga apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Sebelum akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sampai bertemu di minggu depan. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.